Salam, ketemu lagi dengan Om Begawan. Wah, ini dalam ngopini politik ini. Ada cerita tentang tokoh wayang ini. Namanya Raden Wisanggeni. Orang muda yang sangat sakti, yang telah ditempa, diuji di dalam kawah Condrodimuka. Wah, ini anaknya Dewi Dresnala dengan Raden Janaka yang ganteng kayak Om Begawan. Nah, dia bisa mengalahkan dan mendandani atau memperbaiki kayangan. Nah, ini saya umpamakan dengan seorang pemuda yang masuk dalam dunia politik baru saja, namanya Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang baru digodok dalam kawah Condrodimuka, namanya kota Surakarta, Solo. Ini saya umpamakan seperti lah. Ini ada isu ini katanya kabar-kabarnya itu, kalau orang Jawa bilang orang bilang kabare itu loh, ceriose tiang-tiang itu, ada isu yang sangat baru. Isunya membuat saya bersemangat menyampaikan. Ternyata ini Mas Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, siap menjadi calon gubernur. Wah, lah ini bakal bergairah ini. Dunia perpolitikan nasional bakal bergairah. Soalnya dari nama-nama bakal calon presiden yang ada itu lewat dengan munculnya nama Gibran Rakabuming Raka siap dicalonkan menjadi gubernur. Nah, lewat semua ini sama-sama dengan Pak Tugiman. Dengan Pak Tugiman, munculnya Pak Tugiman ini, semuanya calon-calon presiden yang lain itu gak bisa ngangkat. Elektabilitasnya itu mengkeret itu, stagnan itu, sulit untuk endorse. Bahasa bisnisnya itu endorse itu sulit. Ya karena memang lainnya relatif orang lama. Nah, ini bagus, ini isu yang paling bagus ini. Mari, kalau Mas Gibran ini benar-benar baru, fresh from the oven, bahasa kulinernya itu, lagi diangkat dari mesin pemasak roti, masih hangat-hangatnya itu loh. Apalagi banyak orang memang menarik perhatian pada anak muda ini, menjadi sorotan publik gitu. Sekarang jadi beken ini Mas Gibran ini. Awalnya kan diragukan oleh banyak pihak. Ya, bahwa dia tidak mampu, masih muda, belum banyak pengalaman. Tidak sedikit yang kemudian melabeli dengan nama politikus karbitan. Wah, tahu loh karbitan itu apa toh? Karbitan itu apa toh? Kayak buah-buahan itu loh yang belum matang itu. Kalau pengen cepat matang ya matangnya harus dikasih karbit biar cepat matang. Nah ini kadang-kadang banyak orang meragukan kemampuan Mas Gibran ini. Nah, dengan pernyataan itu, prediksi saya nih, suasana politik bakal lebih bergairah lagi. Nah ini loh salah satu keuntungan pilkada serentak, bareng gitu loh. Masa jabatan berakhir berbarengan, bersamaan, sehingga orang yang ingin menjadi kepala daerah di atasnya atau presiden, otomatis jabatannya juga berakhir. Nah, kira-kira di manakah posisi yang bakal jadi arena pertarungan ini? Pertarungannya Mas Gibran itu di mana nih? Di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta? Ayo, kalau gitu kita kupas saja obrolan soal pernyataan Mas Wali yang siap untuk dicalonkan menjadi gubernur ini dalam ngompol saat ini, ngopini politik saat ini. Nah, kemarin saya melihat ketika Mas Gibran di hadapan para wartawan itu menyatakan jika dirinya diberi mandat, dia siap jadi calon gubernur. Lebih tepatnya Mas Gibran itu bilang begini. Ya, saya sih siap. Tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan dari beliau-beliau para senior itu. Nah, aku santai ya. Nah, lihat ini.
Secara matematika, Mas Wali ini baru menjabat kira-kira 2 tahun lebih lah. Ya, ini pada tahun 2023 ini baru 2 tahun lebih sedikit. Namun bila dicermati, menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki karakter yang kuat. Walaupun anak presiden, dia itu tidak jumawa, orang sombong, padahal baru saja loh terpilih menjadi tokoh muda tervokal. Bayangkan ini, kinerjanya juga bisa kita lihat di kota Solo. Didandani, dibangun, diresiki, ditata, dan sebagainya. Ya jangan dianggap Solo itu kota kecil dengan hanya 5 kecamatan dan 54 kelurahan. Wah, itu kecil sebenarnya. Kalau dilihat kesejarahan Solo, kita mesti angkat topi ini pada ayah 2 anak ini. Solo itu kota majemuk. Ada yang menyebut kota singgah. Sempat disematkan dengan sebutan subuh pendek. Bahkan ini sebelum Pak Jokowi menjabat wali kota, dulu nih beberapa kali terjadi konflik di masyarakat. Ada tradisi konflik berulang tiap 20 tahun katanya. Tapi selepas 1999 terakhir kalinya balai kota terbakar. Itu balai kota Surakarta itu terbakar habis itu. Nah ini baik Pak Jokowi maupun Pak Rudi hingga Mas Gibran mampu menciptakan kohesivitas masyarakat, bisa menenangkan masyarakat supaya tidak tambah hancur itulah. Kalimat yang disampaikan pun terlihat cukup lengkap. Soal maju dalam pemilihan gubernur, dia nunggu perintah ketua umum. Nah, Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya ketua umum PDI. Nah, jika perintahnya tetap di Solo, ya saya percaya Mas Gibran tetap ikhlas menjalaninya. Nah, kalimat kedua yang perlu kita beri garis tebal, pengakuannya soal kepemimpinan, dia masih perlu banyak belajar. Nah, perlu masukan dari senior baik di Jawa Tengah maupun di DKI Jakarta. Ya, sama sekali tidak pernah jumawa, dia masih merendah. Masih butuh masukan, masih butuh didandani, dikandani dari senior-seniornya. Kalimat selanjutnya yang penting juga diberi perhatian adalah program yang baik wajib diteruskan. Wah, ini kan menghormati pemimpin sebelumnya ini. Saya kira tidak banyak loh karakter pemimpin seperti Mas Gibran ini. Kita patut bersyukur bahwa pilkada serentak tahun 2020 menghasilkan banyak pemimpin muda. Nah, namun sayangnya tidak banyak yang membuat terobosan. Terobosannya kurang berani nih. Memang jam terbang mereka masih minim. Ya wajar lah jika membutuhkan waktu untuk belajar. Tapi dengan perkembangan dunia yang begitu cepat, para pemimpin milenial ini mestinya saling membuka diri untuk belajar bersama. Bareng-bareng saling berkomunikasi untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, jangan dikira sebagai anak presiden tidak ada beban yang ditanggungnya. Oh, salah besar. Salah besar kalau menganggap begitu. Justru dibandingkan dengan kepala daerah lain, ujian Mas Gibran ini besar sekali. Koyo enek neng Cakawah Condro di muka ini yang saya katakan tadi. Pernah dengar soal orang seputaran Solo minta tolong Mas Gibran soal backing tambang ilegal, rencana jalur lingkar Solo yang melewati beberapa kabupaten tengah ditentang oleh kepala daerah lain itu. Ini kan ujian ini. Ini yang perlu harus ditangani oleh Mas Gibran untuk mengambil langkah-langkah kebijakan. Atau saat awal menjabat pandemi, masih bahayanya itu. Mungkin Mas Gibran sempat loh kena positif COVID sampai 2 atau 3 kali kalau nggak salah itu loh. Wah, ini ujian juga nih. Nah, satu hal lagi yang juga tidak mudah nih. Kekayaannya Mas Gibran itu 21 miliar menurut laporan ini. Tapi dia tidak menggunakan mobil dinas Innova yang mewah. APBD kota Solo juga besar loh dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Jelas lebih besar Solo. Nah, gak ada tuh rasa iri ketika Bupati Karanganyar membeli mobil dinas Rubicon dengan harga 2 miliar kurang sedikit. Orang kepengen. Tapi Innova ini tidak sembarangan, melainkan Innova bekas penggunaannya istri wali kota sebelumnya. Berarti istrinya Pak Rudi itu loh, dipakai Mas Gibran sekarang ini. Bayangkan ini, apakah mobil dinas bekas itu membuatnya minder?
Apa Mas Gibran malu memakai mobil yang tidak banyak digemari anak muda seusianya? Bukan hanya itu loh. Di dalam mobil dinas Mas Gibran itu juga diisi beras. Berasnya di plastik-plastik itu. Buku, serta mainan anak-anak. Jika dalam kunjungannya ya kunjungan kerja menemui warga miskin belusukan gitu, beras akan dibagikan. Nah, ketika bertemu anak-anak seusia sekolah, maka buku-buku yang dibawa di mobilnya itu ya dibagikan. Sangat dekat sekali dengan rakyatnya. Namun, seandainya yang banyak anak di bawah usia SD, maka Mas Gibran akan membagikan mainan. Oh, anak-anak TK loh, bayangkan itu. Kebapaannya sudah kelihatannya. Untuk melindungi masyarakat itu sudah kelihatan dari mudanya Mas Gibran ini. Nah, sebenarnya ketika awal ditanya wartawan, suami Mbak Selvi ini menjawab tidak akan menggantikan Pak Ganjar. Pekewo ini mungkin. Dan wartawan diminta bersabar. Mbok sabar toh Mas. Dirinya masih fokus menyelesaikan program wali kota untuk membangun kota Solo. Sehingga tidak banyak berpikir tentang urusan pemilihan gubernur. Ya ini benar, maupun pemilihan presiden, dia orang gagas. Fokusnya neng kota Solo itu. Bagi Mas Gibran, entah di DKI Jakarta maupun di Jawa Tengah, tetap sama-sama baik. Karena memang settingannya DKI akan menjadi pusat ekonomi sementara. Nah, sedangkan Jawa Tengah akan menjadi lumbung pangan. Nah, kurang dari seminggu lalu, ya toh, dirinya juga dipanggil ke istana oleh Pak Presiden. Nah, ini antara wali kota dengan presiden loh, ini bukan anak dengan bapaknya loh ini. Secara umum, Mas Gibran mau di Jawa Tengah, nah, mau di DKI, atau tetap di Solo. Nah, semuanya baik, dia itu pelayan masyarakat, siap ditempatkan di mana saja. Nah, karena masyarakat membutuhkan pemimpin muda yang berkualitas, ya seperti Mas Gibran ini. Jauh lebih penting, yakni melahirkan Gibran-Gibran yang lain sehingga dia tidak sendirian. Ayolah, masyarakat Indonesia yang punya kredibilitas menjadi pemimpin muda, ayo keluar, memikirkan UMKM, pembangunan fisik, merawat budaya dan berbagai hal demi masyarakat. Nah, mari kita dorong loh. Partai politik itu berlomba-lomba melahirkan pemimpin muda, pemimpin milenial. Ojo dipek dhewe sing tuwek-tuwek ya leren gitu loh. Mau ijek gengkeng pengen memimpin saja nih. Nah, ini pemimpin yang bukan hanya cerdas loh, tapi harus peduli, inovatif, tetapi juga visioner. Banyak pikiran, banyak wawasan sehingga membangun daerahnya dengan cepat agar negara ini segera mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Pondasi yang telah ditinggalkan oleh Pak Jokowi harus diteruskan. Presiden-presiden berikutnya. Jangan pernah memilih pemimpin yang tidak memiliki karakter dalam kepemimpinannya. Ini loh. Ini harus diingat oleh semua partai-partai politik di Indonesia. Nah ini sudah. Ini kupasan pembegawan hal ngompol ini. Nah, kalau gitu, mari kita tetap nonton channel ngompol berikutnya, ya, yang sekarang tetap banyak disukai, mencerahkan masyarakat supaya masyarakat menjadi cerdas. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Salam begawan.